Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adikku yang Bapak sayangi di SMA ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Hari ini Bapak akan coba bahas suatu materi dalam ilmu kimia yang kita beri judul reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini adalah materi semester 1 di kelas 10. Tapi untuk adik-adik yang sekarang di kelas 12, reaksi redoks ini menjadi prasyarat. Jadi reaksi redoks menjadi prasyarat untuk kelas 12 ya. Nah, sebelum mempelajari materi penyetaraan reaksi redoks kelas 12, maka ini menjadi prasyarat untuk kelas 12. Oleh karena itu, kita langsung saja mulai membahas definisi, kemudian redoks itu apakah merupakan singkatan. Mari kita lihat tulisan ini. Apa sebetulnya reaksi redoks ya? Nah, di alam, reaksi kimia ada yang tergolong reaksi redoks dan bukan redoks. Jadi nanti dalam ilmu kimia, reaksi kimia itu nanti terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini salah satu jenis yang akan kita bahas, ada yang namanya reaksi redoks dan reaksi bukan redoks. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di sinilah kita akan bahas definisi apa yang dimaksud dengan reaksi redoks. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks, gitu ya. Oke, di sini ada contoh oksidasi. Jadi redoks itu apa sebetulnya? Kepanjangan dari reduksi, dan oksidasi ya. Reduksi dan oksidasi. Nah, contoh reaksi oksidasi di alam atau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada perubahan warna pada irisan buah apel. Jadi kalau kita kupas apel, lama-kelamaan dia akan coklat. Nah, ini salah satu contoh reaksi oksidasi. Kemudian ada pisang atau kentang yang menjadi coklat, juga sama ya. Kemudian ada proses perkaratan besi. Jadi besi kalau kita simpan di udara terbuka, kena air hujan, kepanasan, dan sebagainya, nanti lama-kelamaan juga akan berkarat. Itu juga menjadi contoh reaksi redoks. Kemudian ada proses fotosintesis, juga di sana melibatkan reaksi redoks. Nah, reaksi-reaksi pembakaran juga termasuk reaksi redoks. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi yang termasuk jenisnya itu reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih definisinya? Nah, kita akan coba bahas definisi reaksi redoks. Perhatikan tulisan ini. Jadi tulisan ini Bapak ambil dari blog Bapak yang alamatnya jagoankimia.com. Jadi adik-adik bisa sambil searching di sana, sambil baca-baca dan menyaksikan video ini ya. Oke, kita mulai bahas dengan definisi. Perkembangan definisi. Definisi reaksi redoks itu mengalami 3 perkembangan. Yang pertama, apa sih reaksi redoks itu, gitu ya. Nah, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, definisi reaksi redoks dibagi menjadi 2. Redoks, oksidasi. Apa sih definisinya? Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Sementara reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, maksudnya apa? Contoh, kalau kita punya Mg, magnesium ya, dibakar itu berarti bukan dengan api, tapi direaksikan dengan oksigen. Nah, apa hasilnya? Ini nanti akan menjadi magnesium oksida atau MgO. Kalau kita setarakan, di sini 2, di sini 2. Nah, ini berdasarkan pengertian yang pertama, ini termasuk reaksi
oksidasi. Betul. Kenapa ini reaksi oksidasi? Di sini ada pengikatan oksigen. Lihat Mg. Awalnya dia tidak mengikat oksigen. Kemudian bereaksi, berubahlah dia menjadi 2MgO. Nah, jadi Mg sekarang mengikat oksigen. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi oksidasi menurut perkembangan yang pertama, gitu ya. Nah, kemudian apa sih contoh reaksi reduksinya? Gampang. Ini reaksi ini tinggal dibalik maka menjadi reaksi reduksi. Jadi MgO, 2MgO kalau kita balik ini nanti menjadi 2Mg plus O2. Nah, ini menjadi reaksi reduksi. Kebalikannya dari reaksi oksidasi. Maksudnya bagaimana kebalikannya? Nah, kita lihat Mg di sini mengikat oksigen ya. Nanti setelah bereaksi atau terurai, Mg-nya terlepas dengan oksigen. Dia tidak terikat lagi, tidak bergabung, membentuk senyawa MgO, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reaksi reduksi. Maka sekarang kita akan coba beri contoh ya. Contoh reaksi oksidasi dan reduksi untuk perkembangan yang pertama. Coba adik-adik tebak ya. Sini ada Al, aluminium, direaksikan dengan oksigen menjadi Al2O3. Nah, ini kalau kita setarakan 3/2 ya. Nah, coba tebak apakah ini termasuk reaksi oksidasi atau reduksi? Ya, siapa yang bisa jawab? Betul. Ini reaksi oksidasi. Betul ya? Karena di sini ada pengikatan oksigen. Jadi itulah salah satu contoh. Nah, misalkan yang lain. Ada Fe2O3 bereaksi menjadi 2Fe plus 3/2O2. Nah, ini reaksi apa? Oksidasi atau reduksi? Oke, ada sebagian yang sudah bisa jawab ya. Ada juga yang masih bingung. Nanti kalau masih bingung, diulang lagi videonya. Nah, ini betul, reaksi reduksi. Karena ada pelepasan oksigen di sini. Tadinya berikatan dengan besi, sekarang terlepas dari atom besi. Nah, ini jadi gampang, gini aja. Kalau reaksi oksidasi, di sini melibatkan oksigen di sebelah kiri. Sementara kalau reduksi, melibatkan oksigen di sebelah kanan. Artinya ini kan dalam reaksi ini melepas oksigen. Kalau oksigennya ada di sebelah kiri, artinya reaksi ini aluminium bereaksi, nanti akan terjadi penggabungan. Jadi seperti ini. Nah, itu definisi yang pertama ya. Baik, untuk definisi yang kedua. Apa definisi reaksi redoks? Nah, reaksi oksidasinya katanya reaksi pelepasan oksigen. Reaksi pelepasan elektron. Sementara reduksinya adalah reaksi penangkapan elektron. Kalau tadi ada melibatkan oksigen, di sini melibatkan elektron. Jadi langsung saja untuk yang ini kita ambil contoh di sini ya. Nah, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi contohnya misalkan natrium, nanti bereaksi berubah menjadi Na+ tambah elektron. Nah, ini termasuk reaksi oksidasi. Kenapa? Karena natrium melepaskan satu buah elektron sehingga berubah menjadi bermuatan listrik +1. Jadi Na+ kita baca. Jadi natrium yang awalnya netral berubah menjadi ion. Na+, ini atom berubah menjadi ion karena dia bermuatan listrik, gitu ya. Nah, ini contoh reaksi oksidasi. Karena ada terjadi pelepasan elektron. Nah, apa itu reduksi? Kebalikannya lagi-lagi. Jadi reaksi penangkapan atau pengikatan elektron. Jadi reaksi ini kalau kita balik ya jadi reaksi reduksi. Misalkan Na+ tambah elektron berubah menjadi Na. Nah, ini namanya reaksi reduksi, betul ya. Maaf.
Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Al berubah menjadi Al3+ dengan melepas berapa elektron kira-kira kalau 3+? Oke, betul, 3 ya. Ini kira-kira oksidasi reduksi melepas. Nah, ini kuncinya, elektronnya ada di sebelah kanan, itu artinya melepas. Berarti ini betul, oksidasi. Coba lagi, Mg berubah menjadi Mg dengan melepas 2 elektron. Nah, kira-kira muatannya berapa plus ini kalau 2 elektron yang dilepas? Oke, betul, 2+. Lagi-lagi ini reaksi apa? Oke, oksidasi karena melepas elektron. Coba yang lain. Li+ menangkap 1 elektron. Nah, kira-kira ini reaksi apa? Menangkap. Ingat, Li+ bereaksi dengan elektron. Oke, penangkapan ini. Li+ berubah menjadi Li. Nah, betul. Jadi ini reaksi reduksi. Seperti itu. Gampang ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita coba definisi yang ketiga. Berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Inilah perkembangan terakhir yang sampai saat ini definisi masih digunakan ya. Oke. Untuk yang ini, oh no. Berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, perhatikan ya. Jadi ada soal misalkan ada reaksi Na plus Cl2 berubah menjadi NaCl. Nah, apa reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan biloks. Jadi kita akan pelajari nanti apa itu biloks. Jadi biloks itu kepanjangannya bilangan oksidasi. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara menentukan nilai bilangan ini gitu ya. Nah, kita akan tentukan dulu untuk biloks Na di sini karena unsur dia 0, untuk Cl2 juga 0. Nah, Na di sini plus 1, untuk Cl min 1. Jadi kalau kita lihat natrium di sini dari 0 ke plus 1 itu naik ya, berarti oksidasi. Nah, untuk Cl2 di sini dari 0 ke min 1. Nah, ini turun ya, berarti reduksi. Oke. Jadi untuk reaksi definisi redoks yang ketiga ini, ingat-ingat lagi, oksidasi adalah reaksi peningkatan biloks, naik. Sementara reduksi adalah reaksi penurunan biloks. Jadi dengan menentukan reaksi ini, mana oksidasi, mana reduksi, kita bisa sebut sekarang natrium di sini mengalami oksidasi. Sementara Cl2 itu mengalami reduksi. Nah, gitu ya. Jadi ada istilah reduktor nanti. Nah, apa itu reduktor? Zat yang mengalami oksidasi. Jadi reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Siapa? Zat yang mengalami oksidasi berarti Na. Nah, siapa oksidator? Zat yang mengalami reduksi. Berarti di sini Cl2, begitu ya. Cukup. Oke. Kemudian kita akan coba ini hapus dulu. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain. Di sini ada Mg bereaksi misalkan dengan Cu2+, kemudian menghasilkan Mg2+ plus Cu. Nah, kita akan coba reaksi, tentukan lagi mana oksidasi, mana reduksi dari reaksi ini. Bahkan kita akan tentukan mana hasil reduksi, mana hasil oksidasi. Baik ya. Kita tentukan biloks. Di sini nanti akan Bapak jelaskan ya bagaimana cara menentukan biloks. Sekarang lihat saja dulu. Di sini Mg biloksnya 0. Cu2+ karena di sini bermuatan, maka muatan ini menjadi biloks ya. Jadi plus 2. Di sini biloksnya berarti plus 2, betul. Nah, ini
tidak ada muatan atau dia unsur, ini biloxnya 0. Nah, sekarang kita lihat Mg itu berubah dari 0 ke plus 2, maka dia naik ya biloxnya, berarti oksidasi atau reduksi nih. Oke, betul, oksidasi. Sekarang lihat Cu dia berubah menjadi dari plus 2 menjadi 0, berarti turun ya. Maka ini reaksinya disebut reaksi reduksi. Nah, jadi kalau ditanya siapa oksidatornya, nah ingat oksidator itu adalah zat yang mengalami oksidasi atau reduksi. Zat yang mengalami reduksi ya. Hati-hati nih, kata-katanya ada tor. Oksidator berarti zat yang mengalami reduksi. Siapa? Berarti Cu2+. Reduktor berarti reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Siapa? Mg. Nah, ada tambahan. Oksidator dan reduktor itu kita lihat zat-zat yang terlibat di sebelah kiri. Nah, ada istilah hasil oksidasi. Kalau hasil oksidasi itu zat-zat yang terlibat di sebelah kanan. Berarti antara Mg2+ dengan Cu ya. Nah, siapa hasil oksidasi? Kita lihat ini yang mengalami oksidasi. Nah, berarti inilah hasil oksidasi. Siapa? Mg2+. Siapa hasil reduksi? Hasil reduksinya berarti betul Cu. Hasil reduksinya Cu. Nah, itulah untuk penjelasan definisi redoks ya. Jadi Bapak ulas kembali. Redoks definisinya ada 3 perkembangan definisi. Awal-awal para ilmuwan menjelaskan reaksi redoks itu adalah reaksi oksidasi dan reduksi ya. Reaksi oksidasinya reaksi pengikatan oksigen, sementara reaksi reduksinya reaksi pelepasan oksigen. Walaupun ini masih dipakai definisinya ya. Kemudian perkembangan berikutnya mengalami perubahan, penambahan definisi. Oksidasinya adalah reaksi pelepasan elektron, reduksinya reaksi penangkapan elektron. Nah, kemudian berkembang sampai saat ini juga masih dipakai. Reaksi oksidasinya adalah reaksi peningkatan bilox atau bilangan oksidasi, sementara reduksinya adalah reaksi penurunan bilox ya. Untuk nanti ada pertanyaan bisa dilayangkan di komen ataupun di WA ya. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi menyatakan banyaknya elektron yang digunakan suatu atom untuk berikatan dengan atom lain. Jadi bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang digunakan suatu atom untuk berikatan dengan atom lain. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang kita akan coba menentukan bilangan oksidasi ya. Nilainya itu berapa? Nah, itu ada aturannya. Nah, ini adalah 6 aturan yang sudah Bapak tuliskan. Kita akan coba bahas satu persatu. Coba bisa dibaca ya. Yang pertama, bilox unsur atau molekul unsur sama dengan 0. Nah, jadi yang seperti apa unsur? Unsur itu yang hanya terdiri dari satu jenis atom. Misalkan Na. Nah, ini unsur natrium. Maka kalau ditanya biloxnya tentu 0. Betul. Kemudian Mg, kira-kira biloxnya berapa? Iya, ini juga unsur sendiri ya. 0 juga. Kemudian helium, kira-kira biloxnya berapa? 0 juga, betul. Nah, bagaimana kalau yang ini nih? O2, oksigen. Ini kira-kira biloxnya 0 atau 2? Ayo, masih bingung ya? Nah, O2 juga termasuk unsur ya. Dia juga biloxnya 0. Kok bisa 0? O2 itu masih unsur. Dia kan masih satu jenis atom, walaupun dia terdiri dari 2 buah atom oksigen. Ini 2. Yang ini satu atom, yang ini satu atom, yang sini satu atom. Berarti ini tetap unsur termasuk ya, berarti biloxnya 0. Nah, bagaimana O3, ozon? Ini kira-kira biloxnya berapa? 3 atau 0? Ya, karena dia masih satu jenis unsur, yaitu unsur oksigen saja, walaupun jumlahnya 3 atom,
tetap biloxnya 0 gitu ya. Itu definisi unsur dalam menentukan nilai bilangan oksidasi. Nah, yang kedua, bilox F dalam senyawanya selalu -1. Ingat-ingat nih ya, F selalu -1 biloxnya kalau dalam bentuk senyawa. Nah, coba sekarang kita latihan. F itu fluor ya. Nah, berarti misalkan kita punya F2. Nah, ini kira-kira biloxnya berapa coba? Coba tebak. Ingat, aturan yang kedua, bilox F dalam senyawanya selalu -1. Ada yang jawab -2, ya, kedengaran nih. Ada yang jawab berapa lagi? Ada yang jawab -1, oke. Ada yang jawab 0. Nah, kira-kira yang mana coba? Masih bingung ya? Kembali ke sini, F2 itu senyawa atau unsur? Harus bisa bedakan. Unsur itu terdiri dari satu jenis atom, bisa oksigen, bisa natrium, ini sendiri, bisa helium gitu ya. Nah, kalau senyawa itu gabungan dua atom yang berbeda, itu nanti jenisnya senyawa. Misalkan H2O, CO2, ini senyawa jenisnya ya, karena nanti senyawa ini bisa diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen, menjadi unsur-unsur yang terpisah. Kalau dia masih bergabung seperti ini, kita sebut senyawa gitu ya. Jadi yang betul yang mana? -2, -1 atau 0? Tentu jawabannya yang 0. Jadi F2 itu kalau ditanya biloxnya 0, bukan -2, bukan -1. Loh, aturan ini gimana? Ini kalau dalam bentuk senyawa. Kan ini masih dalam unsur, dalam bentuk unsur. Nah, contoh senyawa ya, misalkan HF. Nah, berapa bilox F dalam senyawa HF? Nah, ini sudah dalam bentuk senyawa. Nanti kita bisa tentukan berarti biloxa di sini berapa. Karena berdasarkan aturan F selalu, kalau selalu itu pasti ya, dalam senyawa -1. Nah, ketika F -1 gitu ya, maka kalau ditanya berapa bilox H, siapa yang tahu? Nah, jadi ada istilah begini, bilox dalam senyawanya berapa nih bilox senyawa? 0 ya. Gabungan bilox H dan F itu 0. Berarti kalau gabungan, ketika F-nya -1, maka hanya harus +1. Ngerti nggak? Jadi HF itu kan tidak bermuatan ya. Di sini nggak punya bilox. Berarti jumlah bilox ini total harus 0. Ketika F-nya -1, maka hanya +1. Bisa dipahami? Jadi gini deh, Kak. Kalau kita main kotretan, bilox H ditambah bilox F itu sama dengan 0. 0 ini didapat dari muatan senyawa HF yang 0 di sini, tidak bermuatan. Nah, beda dengan ini, misalkan SO4 2-. Nah, maka 2- ini kita tulis di sini bilox S gitu ya, ditambah ada 4 nih. 4 kali bilox O sama dengan -2. Nah, ini kenapa 0? Karena di sini tidak bermuatan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam kotretan ini, bilox F kita tulis -1 sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi di sini bilox H. Jadi bilox H tambah -1 sama dengan 0. Berarti bilox H sama dengan, ini pindah ruas jadi +1. Ini jawabannya. Sama ya? Jadi kayak cara cepatnya seperti ini. Kalau masih bingung, inilah kotretannya gitu ya. Contoh lain, misalkan XeF4. Nah, kira-kira berapa bilox Xe dalam senyawa XeF4? Oke. Kita tahu bilox F di aturan berapa? Bilox F di aturan -1 ya. Oke, -1. Ini ada 4. Berarti jadi -4 ya. Kalau ada 4 jadi -4. XeF4 itu tidak punya apa namanya?
muatan. Berarti penjumlahan bilox ini juga harus 0. Maka kita akan dapat bilox XE kalau ditanya tentu jawabannya plus 4. Karena jumlah dari min 4 dan plus 4 adalah 0. Jadi jawaban untuk bilox XE dalam senyawa XF4 adalah plus 4. Nah, itulah contoh soal untuk aturan penentuan bilox nomor 2 ya. Baik, masuk ke aturan yang ketiga ya. Aturan yang ketiga, baik, kita masuk ke aturan yang ketiga. Bilox logam itu selalu positif. Ingat, kalau dia unsur logam, maka biloxnya tidak mungkin min. Itu maksudnya, jadi selalu positif. Perhatikan, ada golongan logam golongan 1A, ada logam golongan 2A, golongan 3A. Ternyata biloxnya itu sesuai dengan golongannya. Golongan 1A nanti akan memiliki bilox plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3 itu plus 3. Dan nanti ada Fe, itu punya 2 bilox, plus 2 dan plus 3. Ada Cu, itu plus 1 dan plus 2. Ada Ag plus 1. Nah, kita masuk ke contoh soal misalkan ya. Ingat-ingat, bilox logam selalu positif. Oke. Bapak kasih contoh. Di sini kita punya kalium. Ini logam ya. Hati-hati. Apa aturan ketiga? Bilox logam selalu positif. Nah, karena dia golongan 1A, apakah dia biloxnya plus 1 gitu ya? Nah, jawabannya apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, ada yang bilang plus 1, ada yang bilang 0 ini. Oke, betul. Jawabannya adalah 0. Loh, bukannya plus 1 karena dia golongan 1A, kan dia logam juga ya, sesuai aturan yang ketiga ini. Bukan. Jawabannya kenapa 0? Karena kalium belum dalam bentuk senyawa. Jadi maksud bilox logam selalu positif ini dalam senyawa. Jadi kalium ini masih dalam bentuk unsur, kembali ke aturan nomor 1. Jadi bilox unsur selalu 0 gitu ya. Ini konteksnya untuk nomor 3 kalau dia nanti berikatan dengan atom lain membentuk senyawa. Nah, ini berlaku bilox-bilox ini gitu ya. Nah, jadi kita lanjut KCl. Nah, kira-kira berapa bilox Cl? Nah, kuncinya dari sini. Kita tahu bilox K, maka Cl tahu. Berapa di sini? Oke, berdasarkan aturan nomor 3, bilox K plus 1. Maka kita bisa jawab berapa Cl? Min 1. Dari mana min 1? Sekali lagi, jumlah bilox ini karena di sini tidak punya muatan alias netral, berarti jumlah bilox ini harus 0. Karena 0 itu artinya netral, tidak bermuatan. Jadi plus 1 tambah min 1 sama dengan 0, netral. Jadi ketika kita tanya Cl berapa biloxnya, di sinilah kuncinya. K sudah membentuk senyawa dan K golongan 1, maka biloxnya plus 1, maka Cl min 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba yang lain. MgO. Nah, berapa bilox O di sini? Nah, kuncinya lagi-lagi di sini. Mg logam dan dia golongan 2A bersenyawa, berikatan dengan oksigen. Maka kita bisa pastikan bilox Mg plus 2. Maka kita tentukan O-nya min 2. Betul. Bisa ya. Lagi. Al2O3. Nah, pertanyaannya berapa bilox oksigennya? Lagi-lagi kita harus tentukan Al karena di sini Al berada di aturan ketiga. Aluminium kalau dalam senyawa biloxnya plus 3. Jadi karena di sini jumlahnya ada 2, kita tulis untuk satunya di sini aja ya, plus 3. Untuk aluminium karena jumlahnya ada 2, untuk satunya plus 3, berarti total itu plus 6 gitu ya. Total itu plus 6. Nah, berarti karena ini tidak bermuatan, lagi-lagi
jumlah biloks ini sama dengan muatan senyawanya gitu ya. Jadi untuk biloks oksigen karena aluminiumnya plus 6 maka min 6 jawabannya. Tapi min 6 ini untuk berapa? Oh iya 3, berarti kita harus bagi 3. Jadi jawabannya min 2. Ini min 2 itu untuk 1 atom O. Ini jawabannya min 2 gitu ya. Bisa dimengerti? Mau dicoba lagi sekali lagi? Oke. Na2O misalkan. Berapa biloks O di sini gitu ya? Na kita tahu dia golongan 1A di aturan ketiga dan dia sudah bersenyawa. Nah, Na-nya ada 2, untuk satunya pasti plus 1. Kalau 2 berarti plus 2. Jumlahnya karena tidak ada muatan di sini, berarti betul, di sini min 2. Jumlah biloks total ini harus 0. Jadi jawabannya O-nya min 2. Bisa ya? Oke, itu aturan nomor 3. Kita masuk ke aturan nomor 4 sekarang. Biloks H dalam senyawa umumnya plus 1. Biloks H dalam senyawa umumnya plus 1. Hati-hati ya. Coba Bapak akan minta untuk menjawab hidrogen. Kira-kira biloksnya berapa? Coba lihat aturan keempat. Baca baik-baik. Biloks H dalam senyawa umumnya plus 1. Nah ini biloksnya berapa? Plus 2. Ada yang jawab plus 2. Ada yang jawab plus 1. Ada yang jawab 0. Oke. Langsung saja jawabannya 0. Lagi-lagi karena dia masih unsur, kembali ke aturan nomor 1. Aturan nomor 4 ini kalau dia dalam bentuk senyawa ya. Misalkan hidrogennya berikatan dengan karbon, jadilah CH4. Nah, biloks C-nya berapa gitu ya. Caranya H, karena H itu biloksnya plus 1 berdasarkan aturan nomor 4. Ini ada 4 ya. Berarti jadi plus 1 kali 4 jadi plus 4. Jumlah total biloks ini 0 karena tidak bermuatan, maka C-nya min 4. Itu jawabannya. Bisa ya? Yang lain, NH3. Berapa biloks N di sini? Bisa ditebak langsung? Betul. Jawabannya min apa plus ya? Min 3. Karena H plus 1 ada 3 plus 3 plus 3 ditambah berapa hasilnya 0, min 3. Bisa ya? Oke. Coba sekarang yang lain. NaH. NaH. Pertanyaannya berapa biloks Na, berapa biloks H? Ini senyawa ya, hati-hati. Ada yang jawab di sini plus 1, di sini min 1. Ada yang jawab di sini min 1, di sini plus 1. Bahkan ada yang bingung. Yang mana nih jawaban? Hati-hati ya. Walaupun H itu plus 1 pada umumnya, tapi di sini tidak umum karena dia berikatan dengan logam. Kembali ke aturan nomor 3. Logam itu selalu positif. Jadi di sini tidak mungkin natrium negatif 1. Jadi yang diutamakan itu natrium karena dia selalu positif. Jadi ambil aturan nomor 3, natrium itu plus 1. Maka hidrogennya min 1 karena jumlah biloks dia 0 ya. Nah itu maksudnya. Oke, sekarang aturan nomor 5. Biloks O dalam senyawanya umumnya min 1. Berarti kalau ada O2, iya 0 lagi karena dia unsur ya. Kembali ke aturan nomor 1. Tapi ini kalau dalam bentuk senyawa. Contoh CO2. Nah, berapa biloks C dalam CO2? Kita sudah tahu biloks O itu min 2. Kita tulis min 2 karena dia ada 2. Berarti total min 4. Min 4 ditambah berapa hasilnya 0. Karena dia tidak bermuatan listrik. Maka jawabannya plus 4. Dan inilah biloks dari si atom C itu ya. Nah, lagi CO. Berapa biloks C dalam senyawa CO? Lagi-lagi karena O min 2, maka ini plus 2. Betul. Ada lagi CO2. Maaf, CO3 2 min. Nah,
Jadi ini ada muatannya nih, kira-kira berapa? Berapa atom C-nya ya, biloxnya? Caranya sama. Oh, itu min 2. Ada 3, jadi total min 6. Hati-hati, di sini punya muatan 2 min. Jadi min 6 ditambah berapa, hasilnya min 2 gitu ya. Jadi caranya min 6 ditambah berapa, di sini hasilnya min 2. Jadi jawabannya plus 4. Nah, itu ya caranya. Itu untuk aturan nomor 5. Satu lagi, kita ke atas saja di sini. Nomor 6 ya. Nah, bilox ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Monoatom itu artinya satu atom. Dan dia dalam bentuk ion, misalkan Na+. Berarti sama dengan muatannya katanya biloxnya. Berarti sebut saja langsung plus 1. Muatannya plus 1, jadi plus 1 di sini. Berarti Mg2+. Karena muatannya 2+, berarti biloxnya plus 2. Al3+, berarti biloxnya plus 3 gitu ya. Cl- berarti min 1. O2- berarti min 2 gitu. SO4 2-. Berapa bilox ion SO4 2-? Berarti biloxnya min 2. Nah itu maksud dari bilox ion monoatomik sama dengan muatannya. Untuk sementara penjelasan tentang bilox reaksi redox cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk ada pertanyaan silakan nanti di chat, komen dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.